Oke, kita lanjut lagi coding untuk bikin aplikasi pemilu berbasis blockchain kita. Jadi kali ini kita akan coba lanjut untuk bikin Genesis ya. Jadi apa itu Genesis? Genesis itu adalah data awal ya, atau data pertama, blok pertama. Biasanya Genesis itu diberikan kepada owner dan juga investor-investor kalau di dalam cryptocurrency. Nah, kalau di sini kita akan berikan Genesis itu, yaitu data pertama atau blok pertama ini, kepada KPU. Jadi KPU secara awal dia akan memiliki berapa ratus juta suara gitu ya. Tapi kasus di sini kita akan bikin set 20 suara aja. Dan blok pertama ini juga akan menjadi penentu ya, atau sebagai patokan gimana sih struktur daripada si bloknya itu sendiri. Kalau sekarang, kalau kita lihat di punya kita, struktur blok kita adalah ada header dan juga ada mandat. Jadi kayak gini. Bisa juga berbeda di setiap blockchain, tapi itu ditentukannya di awal, yaitu di dalam Genesis. Sebetulnya kita udah bikin Genesis di sini. Jadi kalau teman-teman pergi ke blockchain, di sini udah ada yang namanya new blockchain. Nah, di sini kita membuat satu blok pertama Genesis. Tapi di sini belum menyertakan value, kita mau kirim berapa, lalu ke siapa. Oke, di sini kita akan bikin satu function baru, yaitu create Genesis. Kenapa kita pisahkan? Karena nanti di sini tidak ada yang namanya validasi. Nanti kita akan lihat. Di sini kita akan create Genesis new mandat, tapi di sini kita akan buat aja langsung dari apa gitu ya, atau dari God gitu, dari Tuhan ke KPU dengan value 20. Jadi secara default God ini akan memberikan KPU sebanyak 20 suara. Lalu kita akan seperti biasa masukkan ke pool pen bc.pool. Jadi basicnya sama ya dengan yang ini. Nah, ini. Lalu di sini kita akan panggil di sini bc create Genesis. Lalu kita pergi ke dalam main kita. Saya coba hapus. Kita coba jalanin. Oke, di sini sudah muncul ya, dari God ke KPU sebanyak 20 mandat. Nah, sekarang saya pengen bikin function untuk atau ngejalanin ya, dari KPU saya memberikan mandat ke Den, lalu KPU Sinta Ayu ya, lalu saya jalanin di sini. Go run main.go. Kita lihat bloknya kayak gini ya. Ada KPU, ada Sinta value ya di sini. Nah, di sini ketika kita melakukan loading lagi, di sini saya coba hapus dulu, lalu saya jalanin lagi. Di sini kalaupun saya ubah dari KPU ke Den ini, saya ubah jadi 2, ini kita nggak ada yang tahu. Betul. Padahal ada fungsi hash. Maka dari itu kita perlu menjalankan fungsi hash ini. Jadi kita akan ngecek apakah data yang kita jalankan ini atau yang ada di dalam database ini adalah blockchain yang valid sesuai dengan hashnya. Kita pergi ke blockchain, kita akan cek di dalam function load database. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan untuk ngecek ya sebanyak blockchain ini apakah chainnya sudah ada atau belum ya. Karena kalau awal kita nggak perlu ngecek ya, karena itu adalah Genesis. Lalu di sini kita akan cek apakah blockchain sebelumnya, latest block ini, hash ini, nggak sama dengan block serialized value.header.fref. Ya, kita akan ngecek apakah latest block ini ya, blok sebelumnya itu nggak sesuai dengan fref hash di header sekarang. Jadi kalau di sini kita akan cek apakah hash data ini itu sama ya dengan data yang ada di sini, hash yang ada di sini, fref hash. Kalau dia nggak sesuai, kita akan exit aja, tapi pakai fatal ya, invalid blockchain database. Oke, saya coba jalanin. Go run main.go. Jalan dengan sempurna. Saya sekarang coba untuk melakukan perubahan di sini. Nah, ketika kita jalankan, kena error invalid blockchain database. Atau di sini saya coba jalanin lagi. Sekarang normal lagi. Kalau saya hapus, ini saya hapus satu blok ini, saya jalanin lagi, invalid blockchain lagi. Jadi seperti itu. Sekarang kita sudah memastikan bahwa data yang kita load adalah blockchain yang valid. Sekarang kita ada satu pertanyaan yang mendasar, yaitu gimana kalau ternyata dari mandat ini, dari sini misalnya saya bikin mandat dari Sinta ke SBY dengan total 1. Lalu saya bikin blok di sini. Lalu di sini juga saya bikin lagi dari Sinta ke Megawati. Ketika saya jalanin, dia jalan dengan normal. Seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena Sinta sudah memberikan mandatnya sebanyak 1 itu kepada SBY. Lalu dia melakukan lagi kepada Megawati. Ini nggak bisa. Maka dari itu, sebelum melakukan give mandat, kita harus melakukan pengecekan mandat yang dia punya. Jadi di sini
saya pengen bikin satu function baru untuk calculate mandat dari user apa. Saya bikin pakai integer 64 aja. Total integer 64. Saya akan melakukan looping kepada chain-nya. Lalu juga saya akan looping lagi terhadap v.mandat. Lalu di sini kalau dia to, artinya dia adalah sebagai pengirim, sebagai penerima, maka saya perlu menambahkan total ini dengan value. Tapi kalau dia adalah from, artinya dia adalah pengirim, maka dia akan dikurangi value. Maka saya bikin di sini total. Jadi sebelum kita memberikan mandat, kita akan melakukan penghitungan dulu. Apakah untuk dari from ini lebih kecil daripada value? Kalau dia lebih kecil, maka kita bisa false aja. Jadi nggak dilanjutkan. Jadi di sini saya ganti ke boolean true. Oke? Saya coba bisa cek juga di sini ya. Kalau dia tidak bisa, maka saya bisa coba log fmt println insufficient mandat. Ini juga sama. If ini. Nah, sekarang kalau saya jalanin, sini tulisannya insufficient mandat. Saya coba hapus dulu ya, biar tidak bingung. Dan ini, oh iya, ini aja yang kita hapus yang di bawah sini. Nah, insufficient mandat. Karena sekarang baru ada di KPU. Oke, lalu sekarang kita juga sudah bisa melakukan pengecekan atau penghitungan suara atau suara mandat daripada kandidat itu sendiri. Saya pengen menghitung berapa total suara yang didapatkan oleh SBY. Lalu di sini saya tulis misalnya SBY berapa, lalu Megawati berapa. Jadi di sini misalnya KPU memberikan mandat kepada Sinta sebanyak 1, lalu Sinta memberikan mandat kepada SBY, dan di sini harusnya udah nggak bisa. Saya coba melakukan goran. Nah, Megawati 1, SBY 0. Jadi seperti itu. Sekarang kita sudah bisa menghitung suara kandidat dan juga melakukan validasi mandat dan membuat genesis. Itu saja. Nanti kita lanjut untuk mengimplementasikan ini kepada REST API. Terima kasih.